3, 2, 1. Implementasi saya pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu saya melakukan ibadah setiap harinya menurut agama saya, yang mana saya berarti meyakini adanya Tuhan, dan juga saya menghormati kebebasan beragama, di mana saya tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti ajaran yang saya anut. Salah satu nilai Pancasila yang sudah saya terapkan sebagai seorang mahasiswa yaitu nilai kerakyatan, yang dimana saya melakukan musyawarah ketika mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Sebagai masyarakat Indonesia, saya tentunya menjunjung tinggi nilai Pancasila karena dalam kehidupan bermasyarakat, nilai Pancasila itu sangat bisa membantu kita untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di antara sesama. Konstitusi adalah sebuah norma, sistem politik dan hukum yang dibuat oleh pemerintahannya untuk mengatur sebuah negara. Dan salah satu yang dipunyai oleh Indonesia sebagai negara konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang dimana mengatur seluruh hukum yang ada di Indonesia dan merupakan hukum tertinggi negara Indonesia. Membahas tentang hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, kita sebelum mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa. Yang mana mahasiswa itu berkewajiban mendengarkan penjelasan dari dosen ketika sedang kelas, lalu mengerjakan tugas yang diberikan, lalu juga kita harus mendengarkan pendapat teman ketika sedang berpendapat di kelas ataupun sedang berdiskusi. Selanjutnya juga mahasiswa itu wajib untuk mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh fakultas atau kampus. Nah, selanjutnya terkait hak, sebagai mahasiswa kita berhak mendapatkan fasilitas yang nyaman untuk belajar ketika di universitas, ketika di kampus. Lalu juga kita berhak untuk menggunakan fasilitas seperti PII, UPT, ataupun gazebo-gazebo yang ada di kampus, area kampus. Selain itu juga sebagai mahasiswa itu berhak untuk menanyakan ketika ada materi yang masih belum terlalu jelas dan meminta untuk lebih dijelaskan lagi kepada dosen. Oke, jadi cara berdemokrasi yang baik dan benar dan tidak menyalahi aturan itu, pertama kita harus melakukan perizinan dan pemberitahuan kepada aparat keamanan sebagai bentuk tanggung jawab dan juga kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah. Lalu yang kedua, kita harus sebagai pendemo nih, kita harus mengikuti aturan. Meskipun kita berdemo, tapi kita juga tetap harus ngikutin aturan ya teman-teman. Dan juga cara demonya tuh harus yang sopan gitu loh. Ucapkanlah apa yang kita ingin jadi pendapat kita atau apa yang ingin kita demokan itu dengan cara yang baik dan sopan, supaya tidak ada provokasi dan juga menghasilkan hasil yang baik juga. Last but not least, sebagai aparat pemerintah yang bertugas mengayomi dan menjaga kesejahteraan masyarakat, ya kan, itu juga harus mendengarkan nih apa yang menjadi aspirasi dari masyarakatnya. Jangan sampai kita demo tapi tidak didengarkan dan malah membuat kericuhan ataupun semacamnya gitu. Jadi baik dari pendemo maupun yang demo harus saling menghormati dan menghargai supaya hasil demo itu bisa menghasilkan yang baik-baik gitu teman-teman. HAM adalah hak asasi manusia yang mana merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia tanpa terkecuali, yang melekat HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak ia dilahirkan.
yang mana Indonesia memiliki aturan terkait pengadilan dan penegakan HAM ini pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Di mana manusia juga sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan dan pengembangan dirinya. Maka dari itu, kita tentunya membutuhkan HAM untuk menghindari adanya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu loh. Jadi biar tetap kita bisa bertindak adil dan semua masyarakat itu bisa hidup dengan rukun dan damai. Maka dari itu HAM itu sangat diperlukan untuk kita.